salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil wa bis sanadi muttasil al imam al muhaddits rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa adama naf'a fi ulumihi wa bikum fid darain amin wa bi anna Allah yashfi amradana wa amradaha wa bi anna Allah yaghfiru dzunubana wa dzunubaha almarhumah Ibu Hairani binti Mughni wa bi anna Allah yaj'alna warzuqna wa iyyahu musyaffa Abi Jan bin Miftah fi ma'hadihi najahan wa falahan wa yusran wa sahlan fima ta'allaq bi talabil ilmi fi ma'hadihi wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah minhajil muslim min afati dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyamalaha isfi'na ya syafi isfi'ha ya syafi antas syafi la shifaa illa shifauka ya Allah shifaan la yugadiru saqaman. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa afwanha waj'alil jannata mathwaha waj'al qabraha almarhumah Ibu Hairani binti Mughni raudatan min riyadul jinan wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil 'alaiha rahmatan wa maghfiratan wa nuran wa hijaban min adzabil qabri wa min adzabin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna warzuqna wa iyyahu musyaffa Abijan bin Miftah najahan wa falahan wa yusran wa sahlan fima ta'allaq bi talabihi fi ma'hadi. Allahumma warzuqna wa iyyaha Allahumma ij'alna warzuqna wa iyyahu musyaffa Abijan bin Miftah minas salihin al muti'in warzuqhu ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan rizqan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah
La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Majelis Ta'lim Minhajul Muslim, Bapak Dr. Anas Mahmudin Z, MSI. Yang terhormat orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Suroso, Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bersyukur bisa bertemu lagi dalam kajian hadis-hadis Rasulullah SAW dari kitab Mukhtar Al-Ahadits An-Nabawiyah, hadis-hadis pilihan. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang tinggi disertai ucapan terima kasih atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di Masjid Al-Jihad pagi ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Dapat syafaat Rasulullah SAW. Bertemu Allah di surganya. Bertemu junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Saya doakan semuanya sehat. Yang sepuh-sepuh panjang umur. Imannya kuat. Yang ngegerojok. Anaknya soleh. Dan pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian-kajian hadis yang sudah pernah dibaca 3 pekan yang silam sampai halaman 8 ya. Sekarang halaman 5 belum dijelaskan ya. Kita simak aja ya. Kita baca bareng-bareng deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtaghur rif'ah indallahi tahlumu amman jahila alaika wa tu'ti man haramaka. Rawahu Adi an Ibni Umar. Abghadul ibad ilallahi man kana thawbahu khairan min amalih an takuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu al jabbarin. Rawahu Dailamiyu an Aisyah. Ablighu hajatan man la yastati'u iblagha hajatihi faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha sabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yaumal qiyamah. Rawahu Tabraniyu an Abi Darda. Ibna Adam, ati' rabbaka tusamma akilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Rawahu Abu Nuaim an Abi Hurairah. Abghadul halal ilallahi at-talaqu. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi. Atani Jibril faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man ma syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil laili wa izzahu istighna'uhu anin nas.
rawahul Baihaqi an Jabirin. Habis itu dulu ya. Sekarang hadis yang pertama. Ibtagu rif'ah. Kalau lihat dari struktur kalimatnya, ibtagu itu kata kerja perintah. Dalam bahasa Arab disebut fi'il amr. Apa yang disuruh? Ibtagu, carilah orangmu katanya. Jadi kita disuruh sama Nabi, carilah, raihlah, rebutlah katanya. Ar-rif'ah, derajat yang tinggi. Indallah, di sisi Allah. Bagaimana caranya? Kan begitu. Bagaimana kita bisa punya makom gitu dalam ilmu tasawuf yang tinggi di sisi Allah. Bagaimana kita bisa punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Cara yang pertama diajarkan Nabi, tahlumu amman jahila alaika. Yaitu katanya dengan bersikap santun terhadap katanya orang yang tidak katanya mengetahui terhadap diri kalian. Jadi kalau kita ketemu orang, itu orang kurang hormat, kurang sikapnya kurang bagus, kita sikapi dengan santun. Santun itu tidak marah, tidak maki-maki, tapi menyikapi dengan santun, dengan baik, dengan sopan, dengan baik, dengan etis. Yang kedua katanya, wa tu'ti man haramaka. Dan hendaklah kalian memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kalian. Suka berbagi gitu. Kepada orang yang tidak suka ngasih. Kedengeran enggak? Ya. Jadi kalau gitu gimana? Dua ini mengangkat derajat kita. Kalau ketemu sama orang yang orang itu bersikap kurang santun, kita santun lagi. Kalau orang itu sikapnya tidak bagus sama kita baik lagi. Kita bikin dia suka. Lama-lama dia ngerti kalau kita memang orang baik. Kedengeran? Yang kedua, caranya supaya derajat kita tinggi di sisi Allah, katanya, maka kita diminta sukalah berbagi kepada orang yang tidak pernah berbagi pada kita. Jadi dua caranya. Nah, itu kalau ditulis, kedudukan tinggi di sisi Allah. Kadang-kadang nih Ibu, pada geremengan aja noh. Ya. Ada makom kedudukan yang tinggi di sisi Allah, diajarin sama Nabi. Yang pertama katanya bersifat hilim. Al-hilim. Hilmun itu santun. Pada orang yang tidak santun, misalnya nih, ada orang kalau kita ngucapin salam dia melengos. Ada nggak gitu ya? Bukan orang inhajil, bukan. Assalamualaikum, melengos dia, gitu. Buang muka, gitu. Jangan berhenti katanya, gitu. Ucapin lagi salam lagi, ketemu assalamualaikum, ketemu assalamualaikum. Biar dia lama-lama dia akan sadar kalau kita ini baik. Gitu. Jelas? Doain aja. Salam itu mendoakan orang. Gitu. Yang kedua, kita disuruh berbagi. Dengan apa katanya? Al-i'ta. Kita mengucapkan salam terus aja. Lama-lama dia sadar kalau kita baik. Nah ini akan mengangkat derajat nih. Ad-darajatul aula indallah, di sisi Allah. Kedengeran? Memberi bisa dengan harta. Memberi bisa dengan ilmu. Memberi bisa dengan jasa.
birjah. Mana yang kita bisa? Kalau kita bisa ngasih harta, kasih. Gitu, ya. Ada ibu-ibu jauh-jauh dari Tomang datang ke rumah saya, tuh nganterin empal, soto empal apa soto apa tuh? Empal gentong. Ya Allah, enak banget. Tuh, gitu. Ya. Itu berbagi katanya, memberi. Gitu. Ada tiba-tiba ada kiriman gitu, kiriman makanan melalui Gojek gitu. Ternyata isinya makanan. Ya Allah, ada ikan asin pedak. Pedak kalau diolah enak bu, dibikin begitu dicampur macam-macam, ya Allah, nambah lagi, nambah lagi. Itu berbagi, gitu. Gitu. Ini bisa dengan harta. Kalau nggak bisa ngasih harta, ngasih ilmu. Kalau nggak bisa ngasih ilmu, ngasih jasa. Berbagi dengan jasa, dengan tenaga, dengan nasihat, dengan masukan, dengan saran, nih gitu. Silakan. Nah, untuk bisa seperti ini, misalnya untuk bisa hilim itu santun, mesti latihan memang. Orang kalau mau hilim ini mesti cerdas emosinya. Bagaimana cerdas emosinya? Jangan gampang marah, gitu. Jangan gampang tersinggung, gitu. Jangan gampang ngomel, jangan gampang nyap-nyap. Ya, gitu. Nih, gitu. Pertanyaan bagaimana caranya supaya nggak gampang ngomel, nggak gampang marah, nggak nyap-nyap, gitu. Ada yang bagus dilakukan. Setiap sholat biasakan baca 2 surat, ya, Al-Insyirah dan Al-Fil. Al-Insyirah, Al-Fil. Al-Insyirah itu alam nasrah, Al-Fil alam taro. Ya. Rekat pertama alam nasrah, rekat kedua alam taro, gitu. Itu syarhu sadr, akan membuat lapang dada. Orang kalau dadanya lapang, hatinya jembar, gitunya, batinnya luas, dia tidak mudah tersinggung, nggak mudah marah. Kita ucapkan salam, dia nggak jawab, nggak apa-apa, gitu. Besok ketemu lagi, ucapin lagi salam, gitu. Kita ngasih, dia nggak bilang terima kasih, nggak apa-apa. Yang penting Allah sudah menerima amal itu. Gitu. Nih, gitu. Ini mesti latihan memang. Untuk bisa hilim, mesti cerdas emosi. Latihannya gimana? Tadi ini membaca alam nasr, alam tara. Yang kedua, lazimkan puasa sunnah. Puasa sunnah. Puasa sunnah. Senin, Kemis, 13, 14, 15. Kayaknya sepele, tapi sumbangsinya besar. Membentuk jiwa yang hilim, yang santun itu. Coba jajal deh. Kalau rajin puasa, Senin, Kemis, 13, 14, 15 gitu. Atau puasa Daud, itu sumbangsinya besar tuh. Membangun jiwa hati yang tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung gitu. Pemaaf, gitu. Jelas? Jadi hadis Nabi itu memberi preskripsi, memberi resep. Hadis itu, hadis Rasulullah memberi resep. Tuh, resepnya kalau dipatuhi atau dipenuhi ini dan ini akan membuat orang makom, punya makom yang tinggi di hadapan Allah. Nanti kalau kita belajar tasawuf ada al-maqamat, ada makomat. Makomat itu kedudukan spiritual, gitu. Ya, bagus nih latihan, gitu. Hidup ini mesti latihan, menggembleng diri. Gitu. Jangan diem.
Umur boleh tambah, tapi kualitas mesti meningkat. Yang amin cuma 2 orang. Makanya pesan saya ini kepada jamaah Minhajul, kalau ketemu orang nanya, Assalamualaikum, apa kabar Bu? Gitu. Alhamdulillah, sehat, berkah. Gitu. Apa kabar Bu? Ya udah tua, sakit-sakitan. Jangan. Emang orang udah tua sakit, biasa. Ya kan? Dengkul, sakit, ada nggak begitu? Duduk lama nggak bisa bangun. Gitu, pinggang pegel, asam urat naik, kolesterol tinggi, itu mana-mana sama itu mah. Jangan itu yang diomong, omong yang lain, yang positif-positif gitu. Kalau yang diomong negatif-negatif, jangan nggak enak-enak, lama-lama tambah susah hidupnya, tambah susah. Dia tidak menyelesaikan masalah gitu. Bahwa itu fakta, iya sudah kita tahu itu, nggak usah diomong. Yang diomong yang enak-enak, yang bagus-bagus. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, hidup berkah gitu. Itu mestinya. Gitu. Jelas? Nah, sekarang yang kedua nih, hadis yang kedua. Abghadul ibad, hamba yang paling dibenci. Abghad itu paling tidak disukai. Ilallah, oleh Allah katanya, man kana thawbahu, adalah orang yang katanya kedua pakaiannya, pakaian atas, pakaian bawah katanya, khairun min amalih, lebih baik daripada amal perbuatannya. Bajunya bagus, amalnya jelek. Bajunya mewah, keren, mahal, kelakuannya jahat. Kalau ngomong nyelekit. Antakuna thiyabuhu katanya. Yaitu katanya adalah pakaiannya seperti pakaian para nabi. Pakaiannya kayak pakaian nabi-nabi gitu. Wa amaluhu al-jabbarin. Sesungguhnya amalnya, hadis kedua ya. Hadis kedua. Tampilan luar itu lahiriah. Lahiriah. Tampilan dalam itu batiniah. Gitu. Mesti seimbang gitu ya. Kalau pakai bahasa filsafat, tampilan eksoterik mesti seimbang dengan tampilan esoterik. Maksudnya gimana? Tampilan luarnya bagus, tampilan dalamnya harus bagus dong. Yang disebut oleh Nabi tadi, abghadul ibad ilallah, hamba yang paling dibenci oleh Allah, tampilannya bagus, hatinya jahat. Naudzubillah. Bajunya cakep, udah kayak Nabi aja, tapi ngomongnya tajam, nyakitin. Perbuatannya jahat, gitu. Menimbulkan kerusakan di mana-mana. Itu nggak baik. Tuh, yang bagus, tampilannya bagus nih kayak nabi-nabi. Tampilan batinnya juga mesti bagus, gitu. Jelas? Gitu, ya. Kalau ini seimbang, kalau ini bagus nih, ini ciri khas Islam nih. Islam, ciri khas. Mesti begini, keseimbangan lahir batin gitu. Lahirnya bagus, batinnya bagus gitu. Setuju nggak? Buat apa tampilannya bagus luar tapi hatinya jahat? Oleh karena itu, ini akan diteruskan kalau kita belajar fikih, ilmu fikih. Ini akan bagus kalau kita belajar ilmu tasawuf. Jelas? Tuh, jadi dua-duanya mesti dipelajari nih supaya ininya bagus. Tampilannya luar bagus, bersih. Tampilan batinnya juga lebih bagus lagi. Yang bilang siapa? Quran.
Surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah katanya senang kepada orang yang tawabin, bertaubat gitu. Orang bertobat yang mana? Nih, batinnya bagus. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka pada orang yang tampilan luarnya bersih. Jadi bersih lahir suci batin, bersih lahir suci batin. Tuh begitu. Kedengeran? Tuh. Bersih lahir tidak mesti compang-camping, asal bersih dia. Pakaiannya bersih, badannya juga dalam keadaan bersih, dalam keadaan wudu. Batinnya cakep. Tuh. Inner beauty. Tuh. Diam aja. Tampilan batinnya bagus gitu. Dia cantik dari dalam. Ya Allah. Kalau begitu buat apa tampilan luar kalau ininya enggak bagus? Dua-duanya mesti bagus. Itu orang minhajul namanya. Jelas? Kalau tampilan batinnya bagus, mau nggak mau ini bagus nih. Bisa tangkap nggak? Kalau tampilan batinnya bagus, hatinya bagus, dia mendorong ini supaya bagus. Jadi yang dibenahin ini dulu. Ini akan bagus nih kalau ininya bagus. Pertanyaannya supaya batinnya bagus, hatinya bagus, hati mesti diisi dengan iman. Jelas? Iman. Iman yang bagus akan menghias ini. Kalau imannya bagus, ininya bagus, dia akan mendorong ini. Makanya kan ada an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian dari iman. Kalau imannya bagus, ininya pasti bagus. Orang yang imannya bagus nggak suka rumahnya kotor, nggak seneng bajunya kotor, nggak suka pakaiannya atau badannya tidak suci. Malah kalau orang yang imannya bagus tiap hari dalam keadaan wudhu terus. Diam aja. Kalau bisa tiap saat. Mau tidurnya wudhu. Kita boro-boro mau tidur wudhu. Udah ajan nggak wudhu-wudhu. Ajan udah bertalu-talu tetap aja nggak wudhu-wudhu dia. Kalau ngikutin Nabi, disuruh berwudu sebelum tidur. Supaya kalau dalam keadaan suci badannya, tidurnya juga bersih, gitu. Jelas? Baik. Sekarang kita lanjut. Saya perlu banyak minum nih ya, maaf ya. Ibu udah dapat minum belum? Bapak ada minum ya? Minum dah, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita lanjut sekarang. Hadis yang ketiga. Tadi hadisnya riwayat Imam Dailami katanya dari Siti Aisyah. Sekarang hadis ketiga. Ablighu hajatan katanya. Sampaikanlah hajat. Hajat itu kebutuhan. Man la yastati'u iblagha hajatihi. Orang-orang yang tidak mampu dengan menyampaikan hajatnya. Faman ablagha sultanan, maka barang siapa yang menyampaikan kepada seorang penguasa katanya, hajatan katanya, keperluan, man la yastati' iblaghaha, orang yang tidak mampu menyampaikannya, tsabatallahu taala qadamaihi, maka Allah taala akan menempatkan atau menetapkan kedua telapak kakinya ala sirati yaumil qiyamah, di atas sirat katanya di hari kiamat. Rawahu Tabrani an Abi Darda. Gini maksudnya. Orang hidup kan banyak keperluannya kan? Banyak kebutuhannya. Gitu. Kebutuhan manusia itu kalau dihitung, waduh, nggak cukup nih kertas segini nih, buku segini. Banyak banget. Saking banyaknya sampai orang nggak bisa ngitung berapa banyak kebutuhan kita. Ada kebutuhan fisikal, kebutuhan jasmani, makan, minum, tuh gitu.
Ada kebutuhan yang bersifat rohani, gitu. Iman, gitu. Ilmu, gitu. Ada kebutuhan yang bersifat informasi. Gitu. Kedengeran nggak? Orang butuh informasi. Gitu. Ada kebutuhan yang bersifat sosial. Apa itu kebutuhan sosial? Orang butuh penghargaan. Kita di tengah masyarakat butuh dihargai oleh orang lain. Gitu. Ada kebutuhan religius, kebutuhan agama. Gitu. Nah, semua ini kalau dihitung banyak banget. Nah, sampaikanlah hajat katanya. Siapa orang yang tidak mampu menyampaikannya? Siapa yang menyampaikannya kepada penguasa, hajat orang yang tidak mampu menyampaikannya, Allah akan tetapkan kedua kakinya nanti pada waktu lewat di Siratul Mustaqim dengan selamat. Maksudnya gini nih Bu, Bapak. Kita kalau bisa hidup ini nolongin orang. Kedengaran nggak? Nolongin orang, bantuin orang. Siapa tuh kan begitu kan? Orang yang kita lihat dia memang perlu dibantu. Kalau ada orang susah kita tolongin. Kalau kita nggak bisa nolongin dia, kita cari jalan keluar supaya orang itu tetap tertolong. Nabi pernah didatengin orang itu minta sesuatu. Kebetulan Nabi pada waktu itu tidak bisa membantu. Karena sudah sering membantu. Nabi itu orangnya berehan. Berehan atau barahan? Pemurah, dermawan. Asal ada orang minta, kasih. Minta lagi, kasih lagi gitu. Sampai pernah orang minta, Nabi nggak bisa ngasih. Karena habis yang mau dikasih gitu-gitu. Nabi bilang, coba kamu datang ke sana, ke si fulan itu, sampaikan salamku padanya. Kamu jelaskan keperluanmu pada dia. Saya harap dia bisa bantu. Gitu. Kedengeran nggak? Ya. Artinya Nabi nggak bisa nolongin dia, nggak bisa memenuhi kebutuhannya, tapi Nabi mencari jalan ke sono gitu. Kedengeran ya? Cuman jangan sering-sering begini. Ntar yang ditunjuk bisa ngamuk sama kita. Kecuali kita Nabi. Kalau Nabi yang ngomong begitu, orang itu pasti mau ngasih. Bisa tangkap nggak? Artinya apa? Kebutuhan orang itu mesti dicumponin, mesti dibantu, mesti dikasih. Caranya apa? Sampaikan kalau kita tidak bisa bantu, agar orang tetap bisa bantu dia. Gitu. Nah, kebutuhan banyak, antaranya kebutuhan ilmu pengetahuan. Bapak nih, ibu datang jauh-jauh dari mana-mana kemari. Ini kebutuhan ilmu pengetahuan. Saya kebetulan diberi Allah sedikit ilmu, dipercaya sama Minhajul untuk berbagi. Saya mesti datang. Biar serak-serak basah nggak apa-apa. Biar ngantuk-ngantuk tetap jalan. Kenapa? Ini kebutuhan. Orang butuh pada ilmu. Orang butuh pada pengetahuan. Nah, saya punya kewajiban menerangkan itu. Gitu. Jelas Ibu? Bu, suami ada keperluannya sama ibu, diam aja. Kalau dia perlu sama ibu, ibu jangan nangkis. Kalau bisa dimanggake. Apa dimanggake? Dipersilahkan gitu. Nanti kita ada tuh kitab Uqudul Lujain. Ada ya? Belum pernah dibaca ya? Itu Uqudul Lujain itu bicara soal suami istri tuh. Iya, bagaimana tuh suami kepada istri, bagaimana istri pada suami. Gitu. Jangan dibilang Ustadz katanya suami udah nggak ada, ngapain ngaji begitu? Ilmu tetap perlu, gitu. Tetap butuh. Ada solusi-solusi jalan keluarnya. Gitu. Bagus tuh kalau dibaca. Gitu. Memang di zaman sekarang banyak yang mengkritik buku itu, ya. Yang gerakan-gerakan feminin itu mengkritik buku itu, tapi nggak apa-apa. Sebelum dikritik kita pelajari dulu biar ngerti. Di tempat lain saya ngajar itu. Orang seneng.
Apa kewajiban suami pada istrinya? Apa hak istri pada suaminya? Apa kewajiban istri pada suaminya? Gitu. Kalau kita ngerti kewajiban dan haknya, kita tahu apa yang mesti kita kerjain. Kedengeran nggak? Tuh. Jadi bikin seneng istri. Amin. Sebaliknya bikin bahagia suami. Kalau bisa suami tidur sambil mesem. Bangun tidur mesem lagi. Ya Allah. Bagaimana tuh? Bagaimana bikin laki kita mesem terus? Ya Allah. Gitu. Diam aja. Jangan dibikin laki gerah sama kita. Ya, bikin senyum dia. Itu ukur dulu jain tuh insya Allah. Jelas? Kita terus dulu ya. Nah, hadis yang keempat sekarang. Ibnu Adam, hai Ibnu Adam katanya. Kalau bahasa kita, hai manusia. Ati rabbaka. Taatilah Tuhanmu katanya. Patuhilah Allah. Tusamma akilan, maka kamu termasuk orang yang berakal. Jadi kalau kita patuh pada Allah, kita disebut akilan, berakal. Wala ta'sihi, janganlah kamu mendurhakainya katanya. Fatusamma jahilan, maka kamu akan disebut orang yang jahil, tidak berilmu. Rawahu Abu Nuaim an Abi Hurairah. Hadis riwayat Abu Nuaim dari Abu Hurairah. Nah, ini boleh dihapus nggak? Hapus ya, kita hapus. Ada saya lagi ngajar ginda hapus gini, tiba-tiba ada bapak-bapak maju, dihapusin. Saya bilang nggak usah, ini bukan. Saya bilang nggak usah, ini bukan sekolahan. Kalau di sekolah guru yang megang itu langsung direbut sama muridnya, ini nggak usah. Gitu. Yang pasti merbot mesti cepet tanggapnya merbot. Bagaimana nih supaya kalau ngapus cepet hilang? Kasih tenor dikit sini, gitu. Kalau ada tuh tenornya tuh, gitu. Dia cepet bening dia. Baik. Sekarang kita lanjut nih. Hadis itu ingin memberi pesan. Gitu. Hidup ini cuma dua macam katanya. Ya. Al-hayah. Al-hayatu, hidup. Jadi orang hidup itu punya af'al, punya perilaku, punya perbuatan. Perbuatannya cuma dua macam kalau diteliti. Ta'atun, kepatuhan, ada maksiatun. Durhaka. Orang hidup ini cuma dua nih, ya. Ada namanya ilmu tentang perangai, ya. Di Fakultas Ilmu Sosial itu dipelajari tuh perangai manusia, human behavior. Perilaku manusia. Manusia itu perilakunya cuma dua macam katanya. Ta'atun wa maksiatun. Taat kepada Allah, kepatuhan pada Allah itu menjadi sebab dia disebut akilan.
orang yang berakal cerdas. Berakal cerdas. Kalau orang maksiat, kalau maksiat lawannya taat, ini tandanya jahilan. Orang yang jahilan. Orang yang tidak cerdas. Apa contohnya maksiat? Judi, zina, mabuk, gosip, itu nggak cerdas tuh. Ya. Semua perbuatan judi, zina, mabuk, gitu, gosip, ini nggak cerdas. Gitu. Orang yang seperti ini dia jahilan, tidak cerdas. Kenapa? Dia tidak bisa menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah untuk sesuatu yang produktif, menghasilkan nilai tambah. Sebaliknya kalau orang taat, akilan, cerdas dia, gitu. Kenapa? Karena dia bisa memanfaatkan waktu untuk ibadah. Kenapa bisa manfaat? Karena dia tahu waktu itu mahal. Waktu itu bukan makin bertambah, tapi makin berkurang. Benar nggak? Coba deh lihat. Umur kita ini makin lama jumlahnya makin banyak, bukan? Tapi jatahnya makin kurang. Karena jatahnya makin kurang, kalau misalnya nih, ini kita, ini lahir, ini meninggal. Kita ada di sini nih, sekarang nih. Sisanya besok dipakai lagi lama-lama sampai sini. Ini yang tinggal segini ini jangan dihambur-hambur. Kedengeran nggak? Jangan dihambur-hambur. Makanya Imam Nawawi itu nulis dalam kitab Riyadhus Shalihin, babul hasfi ala izyadil khair fi awakhiril umur. Bab tentang mendorong orang, kita semua, untuk memperbanyak kebaikan, kebajikan di akhir umur. Akhir umur ini dia. Kapan? Sekarang. Sekarang nih akhir umur. Kok akhir umur sekarang? Kan kita nggak tahu entar sore masih hidup apa enggak. Ini bukan nakut-nakutin nih. Jangan 10 tahun lagi. Entar sore kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu entar sore bakal hidup apa enggak. Sekarang nih akhir umur. Nah, manfaatkan umur yang sekarang di tangan kita itu untuk sebesar-besarnya amal soleh. Ini banyakin amal soleh. Gitu. Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jauharatul Tauhid itu mengatakan orang baru bagus amal solehnya kalau imannya bagus. Kedengeran nggak? Orang mau sholat, mau puasa, mau ngaji, mau ibadah, karena imannya bagus. Kalau gitu, memperkuat iman nggak bisa ditawar. Jelas apa nggak? Bapaknya nggak kebagian duduk di sini, Pak. Sini nih sih, saya lupa nawarin nih. Nih kosong kenapa nggak tahu nih? Oh kedinginan. Oh, iya. Nah, ini manfaatkan nih. Supaya ini manfaat, iman nggak bisa ditawar, mesti dibagusin. Bagaimana memperbagus iman kan sudah pernah kita bicarakan ya. Baca Quran tiap hari. Apalagi ngerti maknanya. Apalagi paham tafsirnya. Apalagi dipraktekin. Ya Allah. Itu pengaruhnya kepada iman tambah bagus tuh. Yang kedua, sholatul lail. Sholat malam. Kedengeran nggak? Apalagi sudah nggak terlalu sibuk. Umur kepala 5, kepala 6. Ada nggak gitu? Kepala 7. Mana lagi? Bukan nggak boleh. Kalau udah kepala 6, malah 5, kepala 7 udah mesti mapan no. Allah aja udah. Mau belagu-belagu udah nggak pantas. Kalau gitu gimana? Udah. Tuh.
menghadap Allah, siap menghadap Allah gitu. Pakai umur yang kita punya untuk kebaikan itu aja. Jangan takut rezeki. Jangan takut nggak bisa makan. Allah pasti ngebelain orang yang taat pada Allah. Allah pasti sayang sama orang yang rajin bakti pada Allah. Allah nggak diem dia, gitu. Kedengeran ya? Ini contoh nih ngaji-ngaji begini nih. Ada aja rezeki, ilmu dapat, pahala bejibun, dosa bures, lontong dapat. Padahal kita kemarin bukan nggak nyari lontong, dikasih lontong. Mau kemana lagi tuh? Ya Allah, baik banget Allah. Kalau gitu gimana? Ikut Allah tuh nguntungin gitu loh. Ikut hawa nafsu merugikan. Kedengeran? Bapak ibu punya kendaraan, pakai buat ibadah. Berkah tuh kendaraan. Punya motor pakai buat ngaji, punya mobil pakai buat ngaji. Berkah, awet. Coba deh motor pakai Indahoe. Cepet rusak. Ada aja entar kempes lah, inilah, itulah, mogok lah, ada aja. Kenapa? Karena Allah nggak ridho tuh. Tapi kalau dipakai ibadah, ada aja dimudahkan Allah. Kedengeran? Duit nih, duit tuh ibu punya, bapak punya, itu nggak berguna kalau nggak dipakai ibadah. Kalau disimpan aja, idle capacity namanya, idle. Emang ngaji saking kenyangnya begitu tuh. Idle capacity, kapasitasnya nganggur. Supaya dia nggak nganggur, pakai ibadah, pakai amal soleh, pakai buat ngaji. Duh, diganti lagi ntar sama Allah. Tuh. Kedengeran nggak? Pakai buat ngaji, gitu ya. Ada tromol liwat, masukin, diam aja. Itu nggak maksa, nawarin. Ibu sudah beramal dengan badan, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan macam-macam. Kalau masih mau beramal lagi, silakan beramal harta. Diputerin tuh tadi. Tuh. Jadi memberi kesempatan. Kedengeran nggak tuh? Kalau yang duitnya lebih banyak, nggak usah masuk ke situ, kirimnya transfer. Insya Allah berkah. Kemana? Ke sini, ke Minhajul, bukan ke saya emang enggak lah. Udah takut enggak? Saya udah yakin Allah jamin rezeki saya. Saya belum sarapan kan dari sono ngajar no. Padahal di sono disediain no. Disediain makanan, nasi ulam sama segala makan. Saya bilang saya ngajar, kalau saya makan dulu saya nggak ngajar gitu. Udah Ustaz, udah dibawain, silakan dimakan. Saya bawanya deh. Di jalan nggak sempat makan. Kalau saya makan dulu gitu, nggak sempat zikir. Gitu. Begitu datang, saya masuk situ makan lontong tadi 2. Allah Maha Kuasa, nggak sempat makan di sana di sini. Jadi jangan khawatir. Kalau kita ibadah, Allah perluin nanti keperluan ibu. Ini dia nih, taat pada Allah menghasilkan orang yang berakal cerdas. Kenapa? Allah jamin rezekinya. Dijamin oleh Allah. Tahu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tuh nggak pernah mikir rezeki dia. Selalu ada rezekinya. Tiap hari istrinya tuh masak. Masak makanan banyak. Kenapa? Karena tahu tamunya banyak. Tiap hari Nabi Ibrahim punya tamu. Dan Nabi Ibrahim senang menjamu tamu, makan. Ayo makan. Asal datang tamu kasih makan. Gitu. Kalau nggak ada tamu datang ke rumahnya, Nabi Ibrahim bawa tuh makanan. Tuh. Jalan sampai 2 mil. 2 mil itu 3 kilometer. Nyari orang yang diajak makan sama-sama. Kalau ketemu, sini. Saya bawa makanan, ayo makan yuk. Gitu. Saking kepengennya tuh nyenengin orang tuh Nabi Ibrahim. Ada orang makan di restoran, teman liwat mendek dia. Kalau dia ngeliat, kena bayarin gua katanya. Ya, tuh kebalikan, jadi terbalik dengan Nabi Ibrahim. Itu bukan orang Minhajul. Jelas tuh?
Nih, taat pada Allah cerdas, maksiat justru tidak cerdas. Jadi orang yang suka mabok nggak cerdas ya. Kalau bahasa kasar bodoh. Orang nggak ibadah bodoh. Kenapa bodoh? Nggak bisa menggunakan kesempatan untuk sesuatu yang mahal. Di ngaji-ngaji gini, ya Allah, sebentar tapi pahalanya gede. Cuma katakanlah 1,5 jam, tapi pahalanya 1.500 rakaat. Amin. Sama dengan nengokin orang sakit 1.500 orang. Kalau satu orang sakit kita bayar parsel 300.000, parselnya 300.000, ada buah, ada macam-macam tuh. 300.000 kali 1.500. Jadi bapak ibu duduk di Minhajul 1,5 jam sama dengan sedekah 450 juta. Pernah sedekah 450 juta? Boro-boro. 450.000 aja jarang. Begitu lihat romo liwat, udah mulai itu berhitung dia. Setan dikipasin. Ibu tahu, bapak tahu. Orang kalau lihat romo liwat, setan tuh keroyok 70. Jadi satu orang 70 setan keroyok. Gitu. 70 bisikin sini. Kira-kira lu kalau sedekah. Tadi mau ngasih yang merah tuh 100.000 kan? Ada yang biru, no, kebanyakan. Buat apa sih Minhajul? Masjid itu udah bagus, pakai AC lagi adem. Begitu mau ngasih yang biru dibisikin ada yang hijau, no. Begitu mau ngasih yang hijau dibisikin lagi ada yang abu-abu, no. Itu masih jauh tuh itunya, tromolnya jauh. Begitu mau ngasih abu-abu dibisikin lagi ada yang bunyi, no. Ngeganggu, no, kalau dikantongin katanya malu-maluin. Dari 100.000 sampai tinggal yang segini tuh. Gimana? Minhajul nggak boleh begitu. Amin ya. Jangan takut miskin. Kalau buat Allah jangan takut miskin. Allah ganti. Lebih banyak lagi. Kedengeran nggak? Pasti Allah maha kaya dia. Jelas? Ini contoh nih. Saya pergi haji tahun 90 pertama kali. Berdua. 10.500.000 berdua tuh. Sebulan saya pulang dari tanah suci, Allah pulangin tuh duit 10.500.000. Coba, saya cuma jadi guru doang, 10.500.000 dipulangin langsung. Ya bilang bener Allah nih, bener-bener Rasulullah. Jangan takut, amin. Jangan sungkan ngurus masjid, jangan sungkan ngurus agama. Jangan sungkan ngurus majelis taklim. Kenapa? Allah ganti lebih bagus lagi. Saya punya majelis taklim banyak ya, antara lain ya. Ada saya kalau Sabtu pagi subuh ngajar di Petojo situ, Petojo PIY. Al-Uswah itu. Itu ada merbot, tiap hari kalau saya datang, dia keluarin minuman sama kue. Ini kayak begini nih, ada kuenya sedikit, taruh meja saya. Sebulan yang lalu dia bilang, Pak Ustadz mohon doanya, Senin lusa saya mau pergi haji. Ya Allah, masih muda, masih anak muda, pergi haji. Bagaimana ceritanya? Alhamdulillah Pak Ustadz, kata gitu. Ada orang udah 15 tahun nggak berangkat-berangkat, jamaah juga. Tuh, saya bilang ini balasan Allah nih sama ente gitu. Ente ikhlas ngurusin masjid, ikhlas ngurusin majelis taklim, Allah balas tuh langsung. Jelas apa enggak? Banyak yang begitu. Itu baru pergi haji, ada yang lain-lain. Ada ngurus majelis taklim, anaknya lulus UI, Fakultas Teknik UI, lulus. Begitu lulus langsung ditawarin kerja di Amerika Serikat. Saya bilang ini balasan Allah nih sama ente ngurusin masjid, majelis taklim, tekun. Tuh. Kedengeran nggak? Gitu. Banyak contohnya gitu. Jelas? Jangan ragu ngurusin agama Allah. Kata Allah kan, intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu nolong agama Allah, Allah bakal menolong kamu dan meneguhkan pendirian kamu. Amin. Ya Rabbal
Cukup dulu ya. Diem aja. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, materi kajian kita telah sampaikan guru kita, dan kesempatan selanjutnya kami silakan Bapak dan Ibu yang menyampaikan pertanyaan kaitan dengan materi kajian kita hari ini atau tahap yang lalu atau yang lain-lain. Silakan. Monggo. Loh, belakang. Ibu. Salam. Saya menanyakan bagaimana ada seorang ibadahnya bagus tapi masih yang terakhir masih dijalankan dalam seperti mabuk. Ibadahnya di Ya, gini. Ada seorang ahli fiqih namanya Syekh Ibnu Ruslan. Dia menulis kitab fiqih dalam bahasa puisi, dalam bentuk syair. Wa ta'atun katanya. Liman harama ya'kulu mithul bina fauqa maujin yuj'alu. Orang yang berbuat taat tapi yang haram tetap dikerjain. Yang haram tetap dimakan. Kata Ibnu Ruslan katanya, mithlul bina fauqa maujin yuj'alu, seperti orang membangun sebuah rumah di tengah ombak yang besar. Jadi kalau dia ibadah, bikin rumah. Udah jadi rumah, datang ke ombak besar, hancur. Bikin lagi rumah, datang lagi ombak besar, hancur, gitu-gitu. Orang itu rugi, sia-sia. Bisa jadi dosa maboknya, dosa zinanya itu lebih besar dibandingkan sholatnya. Gitu. Kalau begitu berhenti. Kalau emang mau kepengen amalnya diterima, sholat ibadahnya diterima, taubat. Taubatan nasuha. Saya nggak mau lagi deh. Ya. Saya nggak mau lagi zina, nggak mau lagi mabok, nggak mau lagi judi. Gitu. Ya. Semoga Allah menyelamatkan saya. Gitu. Berhenti taubat, disarankan kepada orang taubat. Gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu umur kapan selesai. Jangan sampai kejadian lagi mabok mati, lagi sakau mati dia. Aduh, menggelepar-gelepar mati. Dia rumah bagus, mobil mewah, tanah lega, duit nggak kehitung, mati lagi sakau, nggak direken tuh rumah. Gak bisa nolong gitu. Mendingan taubat aja, segera taubat. Makanya Imam Ghazali itu kitabnya, kalau kitab fikih itu kitab pertama babut tohara, bab tentang bersuci. Kalau Imam Ghazali bab pertama taubat, taubat dulu gitu. Sudah taubat, bersih, yang amal-amal soleh bakal diterima. Berhenti total gitu. Kenapa kok kalau orang berbuat maksiat itu merugikan? Iya, merugikan. Zina, judi, mabok itu merugikan. Merugikan dirinya, merugikan keluarga, merugikan masyarakat. Merugikan agama. Gitu ya, Bu? Cukup, ya. Ya, Bu. Kanan dulu, kanan. Ya, silakan, Ibu. Ya. Karakter itu sangat tergantung pada tingkat pendidikan. Gitu. Ya, gini Bu, gini. Makin tinggi pendidikannya, pendidikan,
Ini watak. Nah, dia makin begini, makin bagus nih, mestinya makin bagus nih. Nah, dia mesti gitu, Bu. Jadi watak manusia yang dibawa sejak lahir itu akan sangat terpengaruh oleh pendidikannya. Oleh karena itu, pendidikan mesti terus ditingkatkan. Pendidikan agama, pendidikan umum, itu terus mesti ditingkatkan. Makin tinggi pendidikannya, makin bagus dia. Misalnya, orang yang makin tinggi pengetahuannya, makin cakap perilakunya. Misalnya, kalau orang punya kebiasaan makan, gitu. Begitu belajar agama, belajar ilmu akhlak, belajar hadis, dia diajarin. Mulailah dengan basmalah. Sama-sama makan, tapi ketika dia sudah punya pendidikan yang bagus, dia mulai Bismillahirrahmanirrahim. Berkualitas dia. Nah, ini kalau ini makin tinggi, ini akan makin bagus tuh. Tapi kalau ininya rendah, gitu, dia akan ciut nih kemari. Itu sebabnya gunanya pendidikan itu sangat penting. Mengkaji ilmu, menggali ilmu. Tuh, ini mesti bagus nih, mesti naik terus. Pengetahuan ibu, pengetahuan bapak nggak boleh berhenti sampai di sini. Terus belajar. Belajar sampai masuk ke liang lahat. Kedengeran nggak? Kenapa? Karena ilmu itu mencerahkan, mencerdaskan manusia, gitu. Watak itu bisa berubah kalau pendidikannya ditingkatkan. Tentu aja kata Imam Ghazali, jangan lupa gitu. Doa, ibadah. Ini penting, gitu. Ya. Ibadah, doa, jangan lupa. Minta sama Allah supaya dirubah. Watak kita yang tadinya kasar, gitu, menjadi lebih halus, gitu. Gitu ya. Saya ikut duka cita ya Bu, ya. Minggu lalu kita baca doa, ya. Cuma doa-doa nggak bisa nengokin ya. Minta maaf ya. Mudah-mudahan dikabulin doanya. Jadi tausiahnya terus pendidikan jangan berhenti. Belajar jangan berhenti, Bu. Gitu. Kedengeran nggak? Ilmu itu mesti terus digali. Karena dia akan mencerahkan kita, mencerdaskan. Bukan cuma cerah tapi cerdas orang. Lihat ya, orang yang maju karena ilmunya tuh. Yang nggak ilmu segitu-gitu aja tuh, uyak-uyakan aja di situ. Nggak maju-maju. Tapi orang berilmu terus dia berkembang terus. Tuh, wawasannya luas, pergaulannya juga luas, bisa kemana-mana dia. Jelas? Gitu ya Bu? Silakan kiri. Ya. Dimanfaatin gimana? Ya. Kalau kebaikan ibu dimanfaatkan orang, ibu mesti bersyukur. Syukur. Ibu kasih kepada orang. Ibu kasih sama dia, dia manfaatkan, dibagi-bagi kepada yang lain. Bagus dong. Syukur. Ya. Kalau dimanfaatkan yang baik, bagus dong. Hah? Kalau yang dimanfaatkan untuk kejahatan, ibu tetap dapat baik, dapat pahala. Ibu ngasih orang sesuatu, sesuatu itu dipakai untuk kejahatan sama dia. Nah, ibu punya hak untuk tidak memberi lagi, gitu. Misalnya, ibu ngasih orang nih, saudara, tuh abang atau adik, gitu. Dipakai nggak bener, gitu. Dalam ilmu fikih dikatakan boleh ditarik lagi, boleh. Misalnya ibu ngasih anak, beliin motor, gitu. Dipakai buat ngebut, buat ini, buat macam-macam, buat tarik-tarikan, tuh balap motor liar. Wah bahaya nih, ibu bisa tarik lagi. Karena itu akan membahayakan anak itu, gitu. Boleh. Udah dikasih kok ambil, boleh. Untuk ini kasus itu boleh. Orang tua punya hak untuk mengambil kembali hibahnya, pemberian pada anaknya, gitu. Tapi kalau kita udah ngasih orang, dipakai buat kejahatan, kita nggak bisa ngambil.
kita tetap dapat pahala. Selanjutnya dosanya tetap berpulang pada orang itu. Jelas ya? Kalau kebanyakan dia diakui oleh orang yang menerima pemberian, ya, pemberian si A pada si B. B ini mengakui bahwa adalah pemberian si B, dapat pahala nggak si A? Gini, Bapak ngasih sesuatu pada orang, gitu kan? Sesuatu yang Bapak kasih itu diklaim sama dia. Nah, diklaim oleh dia dengan tidak baik. Apa dapat pahala? Dapat. Yang ngasih tetap dapat pahala. Gitu. Tetap dapat pahala. Gitu. Meskipun diklaim dengan nggak baik. Gitu. Misalnya kalau dalam kasus dunia ya, misalnya batik itu memang ciri khas budaya Indonesia. Tiba-tiba diambil alih, kata orang Malaysia batik itu aslinya Malaysia. Misalnya begitu. Dalam konteks keduniaan, orang boleh menggugat dengan sejumlah bukti di pengadilan internasional kalau itu tidak benar dalam konteks itu. Tapi kalau Bapak ngasih orang sesuatu itu oleh orang dimanfaatkan untuk kepentingan dia, tetap dapat pahala. Gitu. Yang ngasih tetap dapat pahala. Gitu ya, Bu. Silakan yang lain, Ibu, Ibu Arbi depan, ya, silakan. Tapi udah dari tabiatnya suka ngaji kemana-mana, ya. Sifatnya masih begitu, suka marah, sama keluarga baik, kalau teman-teman baik, tapi sama keluarga begitu, jahat gitu, dengan ucapannya. Sikapnya gimana Pak Ustaz? Ya, pendidikan memang tetap penting, tapi mengajarkan orang yang kayak begitu menjadi wajib. Dia ngaji rajin, sama teman bagus, tapi sama saudara, aduh, jahat banget, gitu. Karena ucapannya ini, Pak Ustaz. Orang seperti itu mesti dirubah. Gitu. Ibu cari orang yang menurut ibu yang berwibawa di hadapan dia. Siapa nih kira-kira orang kalau ngomong berwibawa didengar oleh dia? Minta tolong jasa orang itu supaya menasihati orang itu. So, orang yang tadi itu yang jahat sama saudara, nasihatin, stop, tuh, karena berbahaya gitu. Mestinya Ibu, kalau pakai teorinya, makin tinggi ilmu orang, makin bagus, makin halus tuh perangainya gitu. Baik kepada orang maupun kepada keluarga, mestinya. Kalau ternyata pendidikannya nambah gitu, pengajiannya rajin, belajarnya rajin, tapi perilakunya nggak berubah, ada masalah tuh. Waktu belajar mungkin merem dia. Jadi nggak ngerti gitu. Tuh, satu. Bermasalah. Mestinya kalau ilmunya bagus, akhlaknya bagus. Wataknya mesti berubah gitu. Ternyata enggak nih gitu. Yang kedua, boleh jadi kata Imam Ghazali, niat belajarnya tidak tulus. Niat belajarnya cuma karena ikut-ikutan aja. Oh, rame-rame ngaji gitu. Kalau niatnya nggak tulus, hasilnya juga nggak bagus. Boleh jadi itu gitu, Bu. Nah, bagaimana ngadepin orang itu? Mesti direm, mesti di stop gitu. Karena dia berbahaya nih buat keluarga, buat masyarakat. Cari orang yang menurut Ibu pantas dan layak bicara pada dia dan berwibawa, didengar sama dia. Mesti ada nyetop tuh. Gitu. Siapa tuh misalnya? Ibu cari gitu. Jelas Ibu? Terima kasih Pak Kiai. Silakan Ibu yang duduk. Ibu berbuat baik. Hah?
Bagaimana kita bisa mengukur taubat kita diterima apa enggak? Makbul apa enggak? Lihat, apakah setelah taubatan nasuha ada perubahan yang bermakna enggak? Ada perubahan yang signifikan pada orang itu gitu. Kalau setelah taubat dia makin bagus, paling sedikit ada beberapa ukuran. Ukuran yang pertama, ar-raghbah fil akhirat. Kalau orang taubat, taubatnya diterima, dia makin gandrung. Apa gandrung? Cinta kepada akhirat. Tuh. Semua yang bernuansa akhirat dia rebut. Dia nggak mau ketinggalan. Sholat, ngaji, ibadah, berbuat baik, sedekah. Nggak mau ketinggalan dia. Karena ini kebaikan nih. Gitu. Raghbah fil akhirat. Yang kedua, orang punya indikasi bahwa taubatnya diterima, dia az-zuhdu fid dunya. Makin zuhud di dunia. Makin bisa menyikapi dunia dengan sederhana dan proporsional, nggak berlebih-lebihan. Gitu. Dia sama dunia perlu, tapi tidak gila dunia. Gitu. Tidak dipudakin sama dunia. Tandanya gimana? Kalau dia dihadapkan dua persoalan, ini Allah, ini dunia, dia pilih Allah. Disuruh milih ngaji atau jalan-jalan ke Ancol, ngaji itu tanda taubatnya diterima tuh. Gitu Bu. Ar-raghbah az-zuhdu fid dunya. Yang ketiga, ghirahnya, semangatnya untuk belajar makin tinggi. Itu tanda taubatnya diterima tuh. Semangatnya makin tinggi belajar. Pokoknya saya mau belajar, asal Ahad pagi minhajul. Kalau nggak luar biasa saya tetap datang gitu. Itu tandanya diterima gitu. Kalau rezeki insya Allah yakin pasti Allah ganti. Lebih banyak lagi ada solusi gitu. Kan ada ayatnya kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah katanya gitu, Allah berikan jalan keluar setiap dia mengalami kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada orang itu dari tempat yang enggak pernah diduga-duga. Ada aja rezekinya. Ada aja jalannya gitu. Gitu ya, Bu. Jangan ragu terus. Selanjutnya silakan. Bapak-bapak di belakang dulu. Udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, ada promosi, ada YouTube ini di bulan Temanggung. Apa? Judulnya Temanggung secara agama. Jadi mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Mungkin di jatuhnya ya, maaf nih. Jadi, Bu, yang pertama, Bapak jangan terlalu kagum sama orang yang jenggotnya panjang, bajunya kayak Nabi, misalnya gitu. Jangan terlalu kagum. Jangan terlalu heran gitu. Yang mesti Bapak sikapi adalah isi uraian penyampaiannya gitu. Yang dimaksud dengan semampumu itu bukan berarti kita kalau ibadah asal-asalan. Yang dimaksud semampumu itu mengikuti hadis Nabi. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Misalnya, kalau kita mampunya cuma 8 rakaat gitu, kalau naik lagi capek, sakit, udah istirahat gitu. Bukan yang dimaksud semampumu, kalau lagi kepengen sholat, kalau lagi enggak sholat, ya bukan begitu gitu. Kenapa enggak sholat? Lagi males, bukan begitu. Usahakan dulu
saya bisanya cuma 8 rakaat. Kalau ditambah lagi 2 rakaat lagi, kelayangan, stop. Gitu. Itu namanya al-iktisad fil a'mal. Ekonomis dalam beramal. Gitu. Nah, untuk orang-orang yang punya tingkat kemampuan fisik yang makin berkurang, gitu, makin bertambah umur, makin berkurang kemampuan. Maaf ya Bu. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi kemampuannya. Pasti kurang gitu. Ada aja gitu. Agama merespon itu. Bahwa orang tambah umur makin berkurang kemampuannya, agama ngasih solusi. Sholli qa'iman, salatlah kamu sambil berdiri. Fa ilam tastati, kalau nggak mampu salat sambil berdiri, fa qa'idan, salatlah sambil duduk. Fa ilam tastati fa ala jambin, kalau sambil duduk juga nggak sanggup, silahkan sambil berbaring. Nggak sanggupnya karena sakit, karena sebab-sebab lain. Kalau yang dimaksud semampunya, usaha dulu maksimal. Saya bisanya sambil duduk, ya sholat sambil duduk, jangan nggak sholat. Gitu loh Pak. Ya, jadi jangan terlalu silau lah, gitu ya. Gitu. Karena begini Pak, itu orang bicara itu sangat tergantung pada sebeluas apa wawasan pengetahuannya. Ilmu itu banyak. Gitu. Kalau ilmu fikih ada ilmu usul fikih, gitu. Kalau misalnya kita dalami lagi, makin kaya ilmunya, makin bijaksana dia. Gitu. Jadi jangan terlalu terpaku dengan tampilan, tapi lupa pada isi. Gitu ya Pak. Ya, gitu. Saya kalau bilang, ya buat apa casingnya bagus tapi handphonenya abal-abal? Kedengeran nggak? Biar casingnya biasa aja, tapi isinya mantap, gitu ya. Jadi jangan terlalu, wah katanya Ustadz Sutrisno celana panjang, nggak pakai gamis, katanya. Mau cari gamis, tapi mau cari ilmu. Kedengeran ya? Bukannya gamis jelek. Saya kalau di Timur Tengah, di Mesir, kalau di Saudi, kalau di tempat-tempat lain, saya pakai gamis Pak. Nah, gitu. Kadang-kadang pakai gamis nggak bisa ngomong Arab. Biar gamisnya bagus, diajak ngomong Arab, diam aja dia. Kan malu-maluin. Kalau di sana emang tempatnya. Gitu. Bisa tangkap ya? Ya. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf menanyakan terkait yang tadi, apabila kita ingin meraih derajat yang tinggi, ada saran-saran kepada orang yang tidak pernah kita dan diberi kepada yang tidak pernah memberi. Yaitu apakah ada batasan untuk kepada siapa saja ataupun kepada yang kualifikasi yang terbaik yang mana seperti itu agak terdalam. Ya. Nabi menyampaikan sebuah hadis tuh, kata Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah. Berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah. Allah tuh punya akhlak kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Allah nggak pilih kasih. Meskipun dia nggak percaya sama Allah, tetap dikasih rezeki, dikasih napas, dikasih hidup, dikasih harta. Itu rahmannya Allah gitu. Tapi jangan lupa Allah punya juga sifat rahim, maha penyayang. Bagi orang yang beriman, dia bukan cuma dapat rahmatnya Allah, tapi juga dapat rahimnya Allah. Apa? Dijamin bakal masuk surga. Berdasarkan alasan-alasan itu, kita tidak bersikap pilih kasih. Berbuat baik pada siapa aja. Pertanyaannya, emang boleh berbuat baik sama orang bukan Islam? Disuruh. Benar nggak? Tetangga bukan Islam, kita baik sama dia boleh. Kedengeran nggak Bu? Boleh. Kita menyapa dengan santun,
menegur dengan baik, ya, bertutur dengan bagus, boleh gitu. Kalau sama orang Islam tentu lebih bagus lagi. Kalau disebut ranking, tadi dulu yang paling takwa gitu. Nanti yang soleh, terus baru yang bukan Islam juga kita boleh berbuat baik. Kan ada hadisnya, ada likulli dzi kabidin rut. Tiap-tiap makhluk yang punya hati, kalau kita berbuat baik ada pahalanya. Kedengeran nggak? Tuh, jadi nggak pilih kasih, baik aja sama orang. Paham gak tuh? Jangan sampai kita kalau ketemu orang bukan Islam nggak tegur sapa. Ibu punya tetangga ibu bukan Islam, ibu lewat rumahnya nyelonong aja. Nggak ngomong A, nggak ngomong B, kata tetangganya dibilang orang nggak ada suaranya, dibilang bukan orang ada wujudnya. Ngomong aja, selamat pagi, selamat sore, boleh. Cuman kalau bukan Islam dengan assalamualaikum, paham nggak tuh? Bukan Islam assalamualaikum, salah malah. Pas orang Islam lamleikum bilangnya, jelas ya. Berbuat baik pada siapa aja, gitu. Gitu Pak. Cukup Bu ya, sesuai dengan kesepakatan kita jam 8.30 kita mengakhiri kajian kita, dan Ahad besok kitab kita baru adalah Hukum Jain, suami istri yang harmonis. Ya, jadi Ahad besok kajian kita adalah kitab yang baru, Hukum Jain. Mari kita tutup dengan doa. Dan Bapak dan Ibu, kita bersyukur kajian kita ini masuk dalam YouTube. Ya, kita sudah bisa diikuti setelah 3 jam kemudian, ya, di YouTube. Ya, dan kamera kita sudah lebih bagus, jadi wajah Bapak dan Ibu juga kelihatan. Ya, bukan wajah Ustaz saja yang kelihatan. Terima kasih, kita akhiri dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an fafaqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله